Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niyadi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring. Uji kinerja saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sigi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Zaki, silakan pimpin doanya. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, silakan duduk semuanya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Hadir semua? Baik, untuk lebih jelasnya coba Bapak absen dulu ya. Adi Anissa Mulia, Ariel Maulana, Ashi Safura, Azkiatul Nufus, Dia Alisha Putri, Fira Anzalia, Fauzar Farizi. Ya, bagus. Fauzar Farizi ini kemarin nggak hadir ya? Hadir? Kau keluar sebentar ya? Ya. Larsa Putri, Larsa Putri, Latufa, Muhammad Rifat Al-Muqaddis, Maulina Zura. Ya, tunjuk tangan ya. Miftahul Rizki, Misbahuddin, dan yang terakhir Muhammad Ali. Hadir Pak. Ya, baik, ada semua, alhamdulillah ya. Baik. Berarti kalian hari ini sudah siap belajar ya? Bukunya sudah disiapkan semuanya? Ya. Sebelum belajar, coba ini Bapak periksa dulu kesiapan kelas. Apakah lihat kelasnya sudah bersih? Coba lihat sampah-sampahnya di bawahnya diambil, nak. Nah, ini diambil, nak. Sampahnya ambil. Nah, simpan dulu ya. Bajunya ini yang bagus, nak. Ya, bagus. Semuanya siapkan ya. Nah, ini bajunya, nak, dirapikan sedikit. Ini lengannya. Iya. Dasinya dirapikan. Iya, bagus. Sudah rapi semuanya ya. Coba dilihat sekali lagi ke bawahnya ada sampah. Sudah? Ya, kalau sudah siap, baik. Hari ini untuk ya memudahkan pelajaran hari ini, coba ini kita ingat dulu pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu masalah apa? Masalah haji, ya bagus sekali. Coba kita ulang sedikit dulu. Pelajaran yang telah lalu itu masalah haji. Ini coba saya tanya. Pada bulan apa kita pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji ya? Coba Zaki. Bulan Zulhijjah, ya bagus sekali. Nah, kita mengerjakan ibadah haji ke tanah suci yaitu pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah yaitu diambil namanya dari kata haji ya. Nah, jadi namakan Zulhijjah.
Baik. Di dalam haji yaitu rukun Islam yang kelima wajib dikerjakan oleh orang Islam yang telah mampu ya. Nah, kemudian syarat wajib haji apa minggu lalu? Islam, balik, berakal, ada bekal, ya kan? Nah, ada bekal, ada kendaraan, ya kan? Aman di perjalanan. Nah, jika sudah lengkap syarat-syarat wajib haji, maka wajib kita mengerjakan haji. Nah, jadi sudah jelas? Nah, baik. Untuk pelajaran hari ini yaitu iman kepada malaikat. Nah, coba hari ini kalian semangat dalam belajar. Karena belajar itu sangat penting bagi kita untuk masa depan kita. Sekaranglah waktunya kita belajar. Nah, jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Kalian harus semangat belajar, harus sabar walaupun cuacanya panas. Nah, coba lihat teman-teman yang lain. Mereka juga belajar seperti kalian. Jadi kalian harus bersabar. Di kelas. Oke. Gimana ini? Bapak tanyakan sekali lagi. Apakah kalian siap belajar hari ini? Ya. Baik. Untuk terarah dan jelas apa yang kita pelajari hari ini, coba sekarang Bapak sampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Coba semuanya menghadap kemari. Nah, untuk apa kita ketahui tujuan pembelajaran? Supaya kita ketahui apa yang kita pelajari hari ini. Apa sejauh mana target kita pada hari ini? Ya, jangan terlalu berpikir kemari kesana kemari. Jadi dengan mengetahui tujuan pembelajaran maka sudah jelas apa yang harus kita capai pada hari ini. Coba semuanya lihat ke papan tulis dan ke layar. Jadi pelajaran ini yaitu iman kepada malaikat. Malaikat selalu bersamaku. Ini ada kompetensi dasar, memahami makna beriman kepada malaikat. Kemudian ada indikatornya ini yang jelaskan. Kemudian langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, setelah belajar nanti diharapkan kalian semua peserta didik bisa menjelaskan definisi malaikat. Nah, ini yang pertama, definisi malaikat. Kemudian selanjutnya bisa menjelaskan, bisa menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis tentang keberadaan malaikat. Kemudian setelah belajar nanti kalian semua peserta didik bisa mendiskusikan fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan. Nah, ini. Nah, itulah untuk Bapak tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Sudah jelas tujuan pembelajaran hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau sudah jelas tujuan pembelajaran, coba disimak materi pada hari ini ya. Bapak akan menjelaskan kepada kalian. Nanti setelah Bapak jelaskan, kalian juga bisa menonton video untuk memantapkan pemahaman materi hari ini. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu menjelaskan definisi malaikat. Ini coba saya baca definisi malaikat. Nah, ini makna beriman kepada malaikat. Nah, ini definisinya. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak atau malaka, gitu ya. Jamaknya atau kata jamaknya dari malak yaitu malaikah. Nah, jadi malaikah itu yang sering kita baca, kita sebut itu kata jamak, artinya malaikat, malaikat. Kata malak atau malaka tadi berasal dari akar kata dalam bahasa Arabnya alkun atau aluka yang artinya disalah atau mengemban amal. Nah, mengemban. Jadi malaikat itu kalau kita lihat dari ini definisinya yaitu pengemban
pengemban amanah atau yang menyampaikan risalah Allah, risalah Tuhan kepada manusia. Itu pengertian daripada malaikat. Jadi unsur iman kepada malaikat itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Percaya kita akan adanya akan wujudnya malaikat. Yang kedua, mengimani semua malaikat. Percaya kepada semua malaikat. Coba perhatikan dulu sebentar. Kemudian mengimani sifat-sifat malaikat. Apa sifat-sifat malaikat itu? Kemudian unsur yang terakhir yaitu mengimani tugas-tugas malaikat. Ini coba kita lebih jelasnya, kita lihat ke depan. Mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Yang pertama ini unsur yang pertama. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah SAW. An Aisyah qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya untuk kalian atau untuk kita semua. Itu mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Jadi malaikat itu ada ya, wujudnya. Bagaimana wujudnya? Perihal wujudnya. Bagaimana wujudnya malaikat? Ini juga telah digambarkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Fatir ayat pertama. Siapa bisa baca ayat surah Fatir ayat pertama? Atau dengar, coba didengar Bapak baca ya. Simak dengan baik-baik bagaimana cara membacanya, tajwidnya ya, fasahahnya. Coba diperhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu wujudnya malaikat yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Berarti malaikat itu sebagai utusan, dan malaikat itu mempunyai sayap. Sayap itu untuk terbang. Sayap malaikat itu ada yang 2, ada yang 3, dan juga ada yang 4. Sudah jelas? Selanjutnya mengimani semua malaikat. Jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan ratusan. Namun berapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di antara sekian banyak malaikat ada 10 nama yang dikenal. Coba nama-nama malaikat nih, siapa? Kalian itu udah tahu ya? Siapa? Malaikat yang pertama? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Nakir, malaikat Rakib, Atid, Malik dan Ridwan. Semuanya ada 10. Nah, ini kan perlu Bapak jelaskan satu persatu. Malaikat-malaikat ini pekerjaannya apa, ya kan? Apa fungsinya bagi manusia? Seperti malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi.
Rasulullah menolak pada Rasulullah Nabi kita. Nah, untuk lebih menarik ya ini nampaknya udah meringan tuh Coba untuk lebih menarik, coba kalian simak tayangan video berikut ini. Ini Bapak putar videonya, kalian simak baik-baik supaya lebih semangat dalam belajar hari ini, lebih menarik, ya kan? Ya, silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik, materi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Malaikat selalu bersamaku. Namun sebelumnya, mari kita baca dulu doa pembuka. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita melihat tujuan pembelajaran dulu. Setelah mengikuti pembelajaran nanti, siswa-siswi diharapkan dapat menjelaskan definisi malaikat. Kemudian dapat menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis tentang keberadaan malaikat. Yang ketiga, siswa-siswi mendiskusikan fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil ayat yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan dilanjutkan dengan ayat 286. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata al atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanah. Unsur yang pertama, mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari cahaya atau nur. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya untuk kalian. Adapun perihal wujudnya, Al-Quran menjelaskan dalam surat Fatir ayat 1 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Unsur yang kedua, mengimani semua malaikat. Jumlah malaikat mencapai ribuan bahkan ratusan. Namun berapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Setiap yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan yang terakhir malaikat Ridwan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk penutup, kita baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sekarang kalau sudah jelas, coba kalian buat kelompok dan mendiskusikan tugas masing-masing. Ya, ini Bapak bagikan tugas yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Coba dikerjakan masing-masing kelompok ya. Ini coba dibaca di sini. Ini dikerjakan ya, langsung dikerjakan. Ya baik, ini kan tugasnya udah Bapak bagikan kepada semua kelompok. Di situ ada tertulis tugas-tugas. Jadi tugas kita hari ini yaitu kita menggunakan problem based learning. Problem based learning yaitu mengidentifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan malaikat tadi, dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi tugas kalian yaitu yang pertama mencari masalah yang berkaitan dengan malaikat. Kemudian kalian identifikasi ya kan penyebab masalahnya. Kan ada penyebab masalah. Kemudian cari solusi. Bagaimana solusi menyelesaikan masalah itu? Contohnya begini. Menyangkut dengan iman kepada malaikat. Misalnya kita beriman kepada malaikat pencatat. Siapa namanya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk? Raqib dan Atid. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan misalnya kita menemukan suatu benda, misalnya benda berharga, uangkah, emaskah, di jalanan misalnya. Nah, bagi kita orang yang beriman kepada malaikat, kita akan mengembalikan barang tersebut, barang yang bukan milik orang. Tapi ada juga orang yang tidak mengembalikan. Kenapa? Itu masalahnya. Kenapa ada orang seperti itu? Nah, kalian ambil satu masalah seperti itu. Habis itu kalian lihat penyebab masalah. Mungkin penyebabnya dia kurang pendidik.
pendidikan agama. Adapun ada latar penyebab kemiskinan, dia membutuhkan uang, ya kan? Adapun memang tidak mengerti agama, nah itu penyebabnya, penyebab masalahnya. Kalian cari solusinya. Solusinya dari Al-Quran, hadis, ya kan? Dari teori-teori pendapat ahli ini, ya kan? Pendapat ulama, pendapat para ahli menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi itu cara belajar dengan teori problem based learning. Nah, teori problem based learning yaitu mencari masalah yang berkaitan dengan materi hari ini. Ya, langsung dikerjakan. Nah, ini coba nak. Identifikasi masalah, cari satu masalah ya. Nah, kemudian cari solusi. Kau penyebab masalah dulu. Nah, udah tahu penyebab masalah kenapa bisa terjadi masalah seperti itu. Nah, kemudian baru cari solusinya dari industri. Kemudian dari hadis atau dari pendapat para ahli bisa dibuka di ya, di Baik, sekarang kalian sudah menyelesaikan, sudah selesai diskusi semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah siap semuanya. Sekarang coba kalian presentasikan tugas kalian masing-masing dan nanti akan ada tanya jawab antara antar kelompok, ya. Jadi satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain menanyakan permasalahan yang tidak dipahami dan wajib kelompok yang mempresentasikan wajib menjawab, ya, semampunya, ya. Nah, jadi siapa dulu yang mau mempresentasikan tugas? Siapa yang pertama mau mempresentasikan tugasnya? Kelompok mana? Ya, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu satu, beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak. Jamaknya malaikat, jamaknya malaika. Artinya risalah atau mengumpulkan amanah. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menginginkan. Perihal wujudnya malaikat telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1 yaitu dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan ditanyakan. Ya, silakan bangun. Apa yang mau ditanyakan? Coba bacakan ayat tentang wujudnya malaikat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 1. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Terima kasih untuk kelompok C yang telah menanyakan sebuah pertanyaan untuk kami. Ayat yang berhubungan dengan malaikat adalah surah Al-Fatir ayat 1, yaitu yang berbunyi Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok A. Ya baik, sekarang siapa lagi yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya?
Ya baik, untuk kelompok C silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu satu, makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab ma'la, jamaknya malaika. Artinya salah atau menunjukkan anak. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah SWT. Ketiga, nama tugas dan sifat malaikat. Malaikat Jibril, nama lain malaikat Jibril adalah Ulul Qudus dan Ulul Amin. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Sekian dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Sudah jelas? Sudah. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok C. Ya, coba kelompok C silakan. Sekarang sampailah kita pada tahap penilaian. Nah, kalian menilai tugas kelompok yang lain ya. Setiap kelompok menilai tugas yang dikerjakan oleh kelompok yang lain. Di sini sudah saya kumpulkan tugasnya, tugas ke-6 kelompok tadi. Nah, ini saya tukar-tukar ya kan, kelompok A menilai tugas kelompok C. Nah, ini saya tunjukkan dulu, saya bagi. Ini tolong dikerjakan ya. Nah, coba kerjakan ya. Coba dirembuk ya, di ini. Nah, dirembuk nilainya, diberikan ya. Oke. Kalian kawan tadi udah keluar ya, sebentar. Ya. Coba dirembuk ya. Ya, nilainya diberikan yang benar ya, jangan asal-asalan lihat. Ukuran benarnya kan sudah ada. Apa jawabannya? Ya. Nanti setelah nilai ini kalian dapat dari teman sejawat atau nilai dari teman kelompok lain, saya juga memberi nilai dari saya juga. Saya beri nilai nanti. Saya beri satu tugas saya, berarti ada 2 nilai ini. Tugas dari guru dan tugas dari teman siswa-siswi sekalian. Karena kita udah menilai tadi, udah mendapatkan nilai semuanya, baik nilai dari teman, nilai dari saya juga sudah dapat tadi ya. Ini nilai itu menjadi ukuran ya. Kalian bisa mengukur sejauh mana kemampuan kalian, sejauh mana tugas yang kalian kerjakan. Nah, ke depan kita juga harus melihat untuk pelajaran depan. Dan untuk di rumah, ini sudah saya Bapak siapkan tugas untuk di rumah. Jadi supaya kalian nanti maksimal dan mengingat kembali pelajaran yang kita belajar di sekolah. Ini ada tambahan tugas di rumah. Apakah kalian senang dengan Bapak kasih tugas di rumah? Semangat kan? Oke, baik. Ini perwakilan kelompok, coba maju ke depan, ambil tugas-tugas di rumah. Di sini sudah Bapak tulis tugasnya, bagaimana cara mengerjakan. Silakan nak maju ke depan, perwakilan kelompok. Ya, ini tugasnya. Tolong dibaca ya. Cara mengerjakannya jangan salah. Ya, sesuai petunjuk yang ada di situ. Baik tugas-tugas yang isinya ataupun ada tugas mencari bahan-bahan baik di media sosial, di buku pelajaran, di buku yang lain boleh. Perbanyak isi sebanyak-banyaknya. Ya. Sesuai dengan teori belajar kita, yaitu problem based learning, yaitu mencari masalah yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Mencari suatu masalah, kemudian penyebab masalah dan cari teori solusinya.
bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sekarang Bapak akan menguatkan kembali pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, pengertian malaikat, ya kan? Makna iman pada malaikat. Kemudian ayat yang berkaitan dengan malaikat yang telah Bapak baca tadi. Apalagi sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat yang 10. Ini tolong dihafal, ulang kembali di rumah. Karena beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita ketahui. Bagaimana kita beriman kepada malaikat, sedangkan nama-nama malaikat tidak kita ketahui, sifat-sifat malaikat tidak kita ketahui. Jadi coba diulang kembali, dipelajari kembali di rumah. Malaikat 10, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ya. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ini sekarang Bapak tanya, apakah menarik pelajaran hari ini? Benar. Semangat untuk belajar lagi ke depan? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.